Penderitaanku selama ini, menangis-menangisku, perjuanganku, hafal kosakata sebanyak ini yang tidak pernah ku alami sebelumnya. Saya hafal Al-Quran seperti ini, setoran seperti ini yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya berbicara bahasa Arab full dalam 24 jam yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi saya sandarkan saya ke firman Allah itu. Ya, boleh dibagi mungkin ada hal yang sulit dalam hidup sampai-sampai sudahilah saja ini semua. Saya tidak mau lanjutin lagi yang namanya dunia itu Saidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita, dan tentunya di kesempatan kali ini sangat spesial karena Firmansyah ditemani dengan seorang narasumber, yakni seorang desainer muda, yakni Al-Akh Adi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sedikit ingin bercerita dan ingin mendengar bagaimana perjalanan hidup dari Akh Adi ya, mengenai perjalanan dari awal sebelum masuk ke Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar. Iya, jadi awal masuk ke Mahat Albir ya. Iya. Jadi sebenarnya saya itu sebelum masuk ke Albir sempat kuliah di universitas lain. Iya. Jadi sudah ada 2 tahun, jadi sudah masuk ke semester 3. Kemudian saya rasa pembelajaran di sana itu bukan jelek, tapi saya ingin mendalami agama ceritanya. Sedangkan di sana kan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Kan ini pada saat itu proses hijrah lagi panas-panasnya ceritanya tuh. Tidak mau terlalu berhalwat sama perempuan begitu. Jadi saya mencari universitas yang betul-betul kita itu bisa belajar kelas laki-laki, kelas perempuannya tempat perempuan. Iya, sehingga saya konsultasi lah ke beberapa asatidz pada saat itu kan. Kemudian direkomendasikanlah ke Albir, Mahat Albir itu. Ya seperti itu. Sedikit ya mengenai hal yang berkaitan tentang universitas yang antum tinggalkan, yakni tentunya adalah kampus negeri. Iya. Orang itu sudah capek-capek mendaftar, ya ingin masuk kampus negeri, malah antum keluar dari kampus negeri dan pilih kampus swasta. Dan sebenarnya yang melatar belakangi daripada selain itu apa sebenarnya? Apakah ada dorongan dari orang tua atau seperti apa? Ya baik. Terkait orang tua, soalnya orang tua itu, kalau orang tua ya yang penting selesai nak gitu. Kalau orang tua kan yang penting selesai cepat, itu yang paling diharapkan orang tua pada umumnya. Dan begitupun orang tua saya. Tapi ya kembali tadi, saya ingin belajar agama ceritanya, memperbaiki diri saya, karena pada saat itu kan dakwah, orang bilang mungkin dakwah sunnah begitu di Palopo lagi gencar-gencarnya ceritanya, lagi banyak-banyaknya begitu, dan saya ikut di situ di majelis-majelis ilmu yang katanya orang dakwah salaf begitu mungkin ya, kata orang-orang. Sehingga itulah yang mendorong saya untuk cari universitas yang betul-betul di mana kita nanti kayak jadi ulama begitu, jadi ustadz begitu. Karena saya juga termotivasi kepada ustadz asatidz kan di YouTuber itu, seperti di YouTube itu seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz siapa lagi, Khalif Basalama, Syafiq, itu kan terlihat hidupnya itu seakan-akan kayak enak sekali gitu kan, daripada yang di luar sana yang tidak paham agama itu. Ada nih KDRT, ada nih begitulah, kita tahu sendiri. Iya. Sebelumnya kita anggaplah ya, kan Al-Akh dari Adi Saputra ini dari Palopo, benar ya kan? Iya. Nah, jurusan yang diambil dari universitas sebelumnya atau sebelum masuk di Mahat Albir itu jurusan apa sebenarnya? Oke, jadi jurusan yang saya ambil pada saat itu ilmu Al-Quran dan tafsir. Iya. Tapi
kita belajar ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya tidak menjelek-jelekan kampusnya ya, tapi memang itu yang kami rasakan. Kami belajar ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi rasa sekolah umum pada biasanya tidak kayak betul-betul menggeluti bahasa Arab, menggeluti Al-Quran. Tidak, kita belajar bahasa Inggris, pelajaran-pelajaran umum lah. Jadi saya selalu berpikir kayaknya saya ingin mau jadi ini, kayak di tempat ini kurang baik, kurang cocok untuk saya. Bukan untuk, saya tidak mengatakan kampus itu jelek ya, cuman kurang tepat untuk saya. Oh, berarti memang antum ini selalu mencari kesesuaian tempat di mana diri antum itu cocok ya. Dan salah satu yang mungkin antum anggap cocok itu di Ma'had Al-Bir Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, setelah masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar, kita tahu ada kurang lebih itu 4 jurusan sekarang. Oke, apa ya? Ya, ada komunikasi dan penyiaran Islam, ada seksi ya, kemudian pendidikan bahasa Arab, dan bisa kita katakan juga ada yang namanya pendidikan agama Islam atau PAI ya, di Fakultas Agama Islam ini. Nah, kenapa memilih jurusan Ahwalus Syakhsiyah begitu? Iya, Ahwalus Syakhsiyah sebenarnya pas pertama mendaftar di Albir itu saya tidak paham apa sih Ahwalus Syakhsiyah itu, karena itu rekomendasi dari Ustadz saya. Katanya kalau mau betul-betul belajar, mau betul-betul menuntut ilmu bahasa Arab, mau ingin jadi ulama katanya, mau jadi ustadz, iya di Ahwalus Syakhsiyah katanya. Iya, ya udahlah kita pasrah aja sama ustadz itu kan. Apalagi saya beliau yang menyuruh saya untuk daftar di Albir dan memberikan full beasiswa ya dari MBS Palopo, Muhammadiyah Boarding School Palopo. Oke. Ternyata tidak sendirian, maksudnya antum tidak jalan sendirian. Ada orang di belakangnya. Seperti halnya beasiswa yang diberikan oleh mungkin salah satu kita bisa katakan amal usahanya Muhammadiyah. Yang dibiayai oleh beliau. Tentu ini menjadi mungkin semangat antum untuk menuntut ilmu begitu ya. Iya. Nah, setelah masuk di Ma'had Al-Bir, sebenarnya apa yang dirasakan pertama kali masuk di dalamnya? Iya, oke. Ya, ini sebenarnya enggak apa-apa ya kita curhat di sini. Iya, enggak apa-apa ya. Bebas. Ya, jadi pertama masuk di Albir itu rasanya berat sekali. Kenapa saya katakan berat? Karena memang latar belakang saya bukan kayak Islami banget gitu kan. Bukan dari kayak anak pondok sekali begitu. Jadi saya SD-nya umum, SMP-nya umum, SMA-nya baru dari situ belajar agama. Dan baru paham-paham agama. Barulah hijrah juga di situ. Sehingga saya tidak memiliki latar belakang bahasa Arab yang seperti teman-teman kan pada umumnya. Jadi cuma hafal wahumahum dan itulah. Kemudian masuk dalam itu rasanya berat sekali. Kenapa? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, tidak punya latar. Kemudian saya tidak memiliki hafalan seperti teman-teman, sehingga rasa ingin menyerah terus ada. Udah seperti temanku cepat sekali setoran ini, temanku cepat sekali hafal, saya ini setengah mati kadang tidak tidur kalau malam, kadang tidak makan isya misalkan, tidak makan maghrib untuk menghafal di waktu, saya ambil waktu menghafal di waktu maghrib ke isya supaya betul-betul bisa mungkin begitu kan. Tapi alhasil hafalan saya, nilai saya tidak sebaik yang teman-teman begitu, tidak sebaik teman-teman yang lain, sehingga saya sering merasa ingin menyerah begitu. Nah, muncul rasa ingin menyerah seperti itu tadi memang pasti dirasakan oleh setiap mahasiswa yang di Ma'had Al-Bir, apalagi yang latar belakangnya dari SMA, SMK yang sama sekali tidak menyentuh dari ilmu agama, maksudnya tidak mendalami. Tentu sama hal seperti yang dirasakan antum begitu, ingin pulang kampung sudah misalnya, tidak jangan mau kuliah lagi. Berat sekali rasa ini. Orang-orang di sekitaran kita, apalagi orang-orang yang pondok itu memiliki kapasitas ilmu yang luar biasa. Jadi seolah-olah mereka yang ada di sekitaran kita itu yang membuat kita itu insecure. Akan tetapi tadi saya dengar katanya ingin menyerah. Tapi kenapa sampai saat ini belum menyerah? Apa yang membuat antum ini semakin kuat begitu? Iya, dibilang semakin kuat sebenarnya enggak juga sih. Sudah banyak menangisnya, sudah banyak pasrahnya sebenarnya. Tapi ya itu lagi, kita kata asatis kita di Ma'had Al-Bir, al khairu fi makhtarallahu lana, katanya bahwa kebaikan itu fi makhtarullah, apa yang ditetapkan Allah kepada kita gitu kan. Jadi dalilnya adalah itu firman Allah, wa asa'an tuhibbu syai'an kan wa huwa syarrul lakum. Terkadang kita menyukai sesuatu dan ternyata itu
buruk untuk kita. Jadi saya selama ini cuman pegang itu saja. Jadi mungkin penderitaanku selama ini, menangisku, perjuanganku hafal kosakata sebanyak ini yang tidak pernah ku alami sebelumnya. Saya hafal Al-Quran seperti ini, setoran seperti ini yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya berbicara bahasa Arab full dalam 24 jam yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi saya sandarkan saja ke firman Allah itu. Dan beberapa orang-orang belakang saya seperti Ustadz Zainal, alhamdulillah saya sangat berterima kasih dan beruntung bertemu orang seperti beliau. Karena sangat banyak dia sebagai pembina asrama betul-betul memotivasi kita dan memberikan arahan-arahan. Sedikit informasi buat sahabat Nuansa Podcast. Di kesempatan kali ini tamu kita ya seorang mahasiswa yang tentunya pernah berkuliah di kampus lain, yakni salah satu kampus negeri yang ada di Palopo. Ya, kemudian beliau ini rela tinggalkan kampus negerinya demi kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Makassar dan menekuni dunia bahasa Arab, terlebih khusus untuk mendalami hukum keluarga atau biasa kita kenal dengan Ahwalus Syakhsiyah. Dan beliau juga mantan dari sekretaris asrama periode 2022-2023. Periode 2022-2023 dan sekarang membersamai kita. Lebih jauh kita melangkah, Adi Saputra mengenai kuliah di Mahat Albir. Kesibukan selain dari menuntut ilmu, mungkin ada aktivitas lain yang sekiranya bisa dibagi di kesempatan kali ini. Iya, baik. Jadi selain mengurus asrama, ya tahun lalu memang kebetulannya dipilih sebagai sekretaris di asrama. Sebenarnya pada waktu itu juga tidak menyangka kan saya seperti ini kok tiba-tiba jadi pengurus di asrama itu kan banyak orang-orang hebat daripada saya. Tapi itulah Allah takdirkan seperti itu, jadi kita jalani saja. Kemudian aktivitas saya selama di Mahat Albir itu sebagai bantu Ustadz sebagai desainer, mendesain. Jadi desain pamflet di Albir atau di asrama itu alhamdulillah kami yang kerja. Ya. Oke. Masuk ke ranah yang sebenarnya ingin kita ulas tuntas di kesempatan kali ini, Adi Saputra, mengenai dunia desainer yang sekiranya ini menjadi hobi tersendiri mungkin ya buat Adi Saputra. Mungkin bisa diceritakan dari awal kenapa mau menjadi seorang desainer begitu, sampai-sampai bantu-bantu Ustadz. Kan kalau misalnya bantu-bantu Ustadz lah buatkan pamflet, berarti ada kapasitas yang ada dalam diri kita. Berarti ada nilai jual yang antum tawarkan kepada Ustadz. Kenapa antum seberani itu? Apakah sudah ada persiapan yang matang sebelumnya? Baik. Jadi sebelumnya memang saya memiliki bakat ya, bilang orang memiliki bakat sedikit di dunia editing, dunia desainer mungkin. Jadi pertama masuk di Mahat Albir itu sebenarnya tidak pro amat begitu. Cuman masuk memang pernah belajar desain di beberapa tempat, tapi tidak terlalu menggeluti, sehingga itu yang saya bawa ke Mahat Albir, ke asrama. Dan pas pada saat itu masa kepengurusannya antum kan buat pelatihan desainer. Iya. Ya, saya masuk di situ dan tiba-tiba juara satu sehingga itu yang melatar belakang saya kayaknya ini kayaknya makan saya ini perlu dikembangkan begitu. Karena banyak juga teman-teman yang lain yang super bilang, "Wih, bagus ini Adi, gambarmu, bagus ini pamfletmu Adi." Dan Ustadz juga lihat seperti itu, sehingga saya juara satu hari diberikan hadiah oleh Ustadz, dan pada saat itu bermulalah karir saya di Mahat. Masya Allah. Oke, sangat menarik Adi Saputra mengenai desainer ini yang dari awal yang disupport oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti halnya Ustadz ya, sampai-sampai dikasih hadiah. Ya ibarat kita bukan memandang itu sebuah hadiah, akan tetapi bagaimana apa yang diberikan oleh Ustadz itu adalah kerja keras kita dan membuat kita itu semakin bersemangat menekuni apa yang kita miliki. Apalagi ada teman-teman yang ada di sekitaran kita, itu luar biasa buat Adi. Akan tetapi kan antum jauh-jauh dari Palopo, oke? Iya. Tinggalkan kampus negeri dengan alasan ingin mendalami ilmu agama, masuk di Mahat Albir, oke, belajar bahasa Arab. Tapi ujung-ujungnya menjadi seorang desainer. Apa maksudnya sebenarnya, Adi?
Oke, saya jawab ya. Oke. Sebenarnya saya juga kurang paham. Ini kejadian ini sebenarnya mau dibilang kecelakaan mungkin iya, karena mengorbankan sekolah 3 semester di kuliah sana di universitas yang berbeda kan sebelumnya, kemudian datang ke sini untuk belajar bahasa Arab, kemudian ujung-ujungnya jadi desainer. Itu memang sebenarnya betul-betul saya mengorbankan banyak waktu pasti, mengorbankan banyak tenaga yang harusnya bisa saya luangkan untuk belajar bahasa Arab, menghafal mufrodat, malah begadang buat desain, malah kerja desain setiap hari. Sehingga saya juga sebenarnya kadang berpikir ini, saya jauh-jauh ke semari cuma untuk belajar agama, mengejar agama, belajar agama, menuntut ilmu agama, tapi ujung-ujungnya saya malah jadi desainer begini. Maka kadang juga saya pikir sampai sekarang karir saya sebenarnya masih dalam pertanyaan di benak saya sebenarnya. Tapi itu tadi saya kembali ke perkataan Ustadz itu kan, al khairu fima ikhtarallahu lana lagi. Iya. Iya, sebenarnya ini juga menjadi kebingungan buat kita sih sebenarnya ya. Akan tetapi ini juga pelajaran sebenarnya buat kita yang mungkin teman-teman yang memiliki hobi yang sama seperti itu. Tentunya kan kita tidak boleh melarang hal tersebut. Seperti halnya teman-teman yang ada di luar sana. Apa bedanya sih sebenarnya? Apa bedanya dengan teman-teman yang ada di luar sana yang hobi bermain sepak bola sambil kuliah di Mahat Albir? Menghabiskan waktunya di dunia persepak bolaan, olahraga, taekwondo, tapak suci dan lain sebagainya. Itu kan tidak jauh beda dengan dirinya antum, cuma antum bedanya di desainer. Oh iya. Jadi ini sekiranya sedikit daripada proses yang mewarnai hidup Andi Saputra. Ya, ibarat sebagai sampingan, tapi mau dibilang sampingan juga bukan, karena ini ditekuni, Iya. ya kan? Albir juga seperti itu, tidak dilupakan bahasa Arabnya, akan tetapi terus ditekuni apa yang antum anggap bisa dalam kehidupan. Akan tetapi pasti setiap orang melakoni apa yang ia sukai, apa yang ia gemari, pasti ada sebab di belakangnya, dan ada orang-orang yang sekiranya menjadi panutan. Siapa tahu antum punya motivator tersendiri kenapa antum sampai suka mendesainer. Ada tokoh-tokoh tertentu atau seperti apa? Kalau tokoh tertentu saya tidak punya tokoh. Misalkan saya ingin jadi seperti dia yang seorang desainer profesional. Saya tidak pernah sampai ke situ. Emang saya sebenarnya ingin jadi ustadz gitu kan. Tapi ustadz kayak saya bilang enggak boleh orang bercita-cita jadi ustadz. Menuntut ilmu tok saja. Adapun kata yang jadi ustadz itu bonus. Jadi ya, saya juga kadang berpikir bahwa semoga apa yang saya kerjain, apa yang saya desain, apa yang saya buat ini itu malah menjadi keberkahan sendiri di hidup saya, keberkahan tersendiri di dalam pembelajaran saya begitu. Jadi seperti itulah. Oke. Melihat proses antum yang begitu panjang, Andi Saputra, mulai dari masuk asrama, kemudian menekuni daripada desainer dari awal sampai ke titik saat ini, apa pencapaian yang antum telah rasakan begitu dari desain yang telah antum buat? Iya. Jadi pencapaian sebenarnya tidak pernah jadi juara internasional, tapi saya sering mendesain tingkat nasional, seperti kegiatan pimpinan wilayah Sulawesi Selatan, ya Muhammadiyah. Itu saya sering buat, termasuk Kema Tafiz tahun lalu. Pesantren Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan itu saya yang buat logonya, saya yang buat pamfletnya, saya yang buat tuibunnya, pokoknya saya semua yang kerja itu. Adapun tahun ini berusaha saya tolak, karena saya merasa tahun kemarin itu yang paling sulit bagi saya, karena banyak sekali yang ingin kita selesaikan, sehingga pelajaran saya betul-betul terlantar pada saat itu, sehingga tahun ini berusaha saya tolak. Ya. Kenapa ditolak? Karena ya itu lagi, saya berpikiran kayaknya pembelajaran saya terlalu tertinggal. Kalau saya terlalu menggeluti dunia desain ini, jadi saya belajar membagi-bagi waktu gitu. Oke, luar biasa. Kuncinya di memanage waktu ya, sebenarnya. Oke, di balik
desainer yang antum geluti saat ini, bahkan sampai ke kancah nasional, bahkan membuat logo Kema Tahfiz yang di Bantaeng kalau tidak salah. Iya, iya. Bantaeng. Tentu pasti ada kesulitan tersendiri lah ataupun tantangan-rintangan. Ya boleh dibagi, mungkin ada hal yang sulit dalam hidup sampai-sampai sudahilah saja ini semua. Saya tidak mau lanjutin lagi yang namanya dunia desainer. Ada nggak sih sebenarnya? Kalau ingin menyerah di dunia desainer, tidak pernah kayak merasa ingin sudahilah semua ini. Justru saya banyak ingin menyerah di pembelajaran di Mahat, pelajaran di Mahat. Kalau di dunia desain yang paling sulit itu yang saya katakan tadi, itu di yang kegiatan tahun lalu itu Kema Tahfiz Sulawesi Selatan. Dan adapun yang lain-lain itu cuman palingan kewalahan memanajemen waktu, mana membagi waktu untuk asrama, mana membagi waktu untuk mahat, mana membagi waktu untuk job-job desain seperti itu. Ya. Jadi memang kesulitannya di situ saja ya. Iya. Tetapi kalau mengenai pemesanan orang lain, pernah menerima pesanan-pesanan selain daripada ustadz tercinta kita? Oh iya. Adapun selain dari mahat dan universitas, kadang juga ada teman-teman di Instagram ya, teman-teman di Instagram. Halo. Sering biasa kadang juga suruh untuk tapi Adi kita buatkan dulu ini ada logo saya membuat, ada kegiatanku begini, itu kadang saya bantu-bantu juga. Oke, saya tersinggung Adi. Oke, saya pribadi tersinggung ini Adi. Oke, jadi memang sebenarnya sahabat Nuansa Podcast, yang di depan saya pribadi ini, Adi Saputra ini bukan seorang desainer yang ece-ece ya, atau bisa dikatakan bukan desainer kaleng-kaleng. Beliau yang desainkan kita punya logo Nuansa Podcast, dan alhamdulillah kita telah membersamai beliau. Dan Subscribe guys. Oke, Adi, saya meminta tolong kepada antum itu hari untuk membuat nih, tolong buatkan saya untuk logo Nuansa Podcast. Kenapa mau menerima hal tersebut? Kan bisa saja tolak banyak pekerjaan yang lain. Ada desain yang sekiranya dari mahat, dari ustadz-ustadz, kenapa mau diterima? Ya jadi sebenarnya pada saat itu juga waktu hari itu banyak juga sebenarnya kegiatan. Banyak kegiatan, tapi saya berusaha, makanya lambat jadi. Karena saya berusaha membagi waktu, karena saya merasa orang yang suruh saya ini kan orang tercinta. Kan orang yang dekat sama saya, senior saya, suka berikan saya arahan. Tentulah kita jangan sampai kena musibah durhaka kepada senior ini. Tapi sebenarnya ini kami berterima kasih sekali ya, berkat kerjasama kita bersama. Tentunya ini melahirkan sebuah karya yang sekiranya bisa dinikmati oleh orang lain, walaupun tidak dinikmati dimakan atau seperti apa, setidaknya bisa dinikmati buat penggemar kita, buat teman-teman kita yang ada di sekitaran kita, yang membuat memotivasi yang ada di sekitaran kita. Wah, ini sudah punya teman baik yang sekiranya bisa diajak kerjasama. Itu adalah suatu kebanggaan tersendiri buat saya pribadi, Adi. Dan tentunya mengenai desainer ini, dari awal sebenarnya saya juga tertarik untuk geluti ya namanya dunia desainer. Mungkin kita melangkah lebih jauh ini Adi ya, mengenai melihat seorang pemula yang ingin terjun ke dunia desainer, yang harus dilakukan lebih awal terlebih dahulu itu sebenarnya apa? Iya. Jadi yang paling pertama itu kita harus banyak-banyak melihat hasil karya-karya profesional. Wah. Iya, jadi semakin banyak kita melihat, semakin banyak kita menonton hasil karya-karya profesional, orang-orang profesional itu, insya Allah kita juga desain kita akan mengarah ke situ. Maksudnya kita tidak berjalan di kegelapan ceritanya. Kita punya kita punya, mungkin kalau dalam agama kita punya sumber dalil begitu yang bisa kita jadikan pedoman begitu. Jadi itu saya kuncinya, perbanyak melihat karya-karya orang sudah senior gitu. Oke. Ketika sudah melihat karya-karya orang yang sudah di atas kita, anggaplah senior begitu, yang sudah profesional dalam bidang desainer, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh teman-teman itu seperti apa? Ya, kemudian setelah itu ya pasti kita harus
punya aplikasi sendiri yang kita, maksudnya bukan aplikasi yang kita buat, aplikasi yang kita fokus ke aplikasi itu sehingga kita betul-betul mungkin kita betul-betul mungkin di aplikasi itu. Mungkin ini seperti apa sebenarnya? Mungkin artinya kita toolsnya itu betul-betul kita kuasai. Oke. Toolsnya kita betul-betul kita kuasai, kita membuat, jadi sehingga kita membuat ini, kita menghapus ini, kita memotong ini, itu kita betul-betul hafal. Jadi begitu. Seperti saya di awal-awal itu saya pakai apa namanya ini, PixArt. Ya, paling pertama saya itu pakai PixArt. Kemudian setelah di PixArt saya ke Pixlab. Ya, inilah Pixlab yang betul-betul saya geluti sampai sekarang. Kemudian sekarang ini saya lagi menggeluti di Canva, aplikasi Canva. Iya. Yang membedakan antara ketiga aplikasi tadi, ada PixArt. Iya, PixArt. Kemudian ada Pixlab dan juga Canva yang terakhir ini. Yang membedakan ketiganya ini sebenarnya apa? Iya, jadi ada plus minusnya kan. Tapi adapun PixArt itu kita bisa kayak buat efek apa namanya 3D seperti itu, mengambil apa namanya referensi. Lihat kan di situ ada hasil karya-karya yang juga orang profesional. Kemudian banyak yang bisa kita ubah-ubah, banyak toolsnya di dalam itu di Pixlab. PixArt. Iya, kita bisa hapus objek, kita bisa mengubah color grading seperti itu. Adapun Pixlab itu banyak yang tidak dimiliki oleh PixArt, tetapi dia lebih simple dan lebih mudah dipelajari. Nah, kemudian dia lebih cocok, dia lebih cenderung ke desain grafis. Adapun yang terakhir itu Canva, karena banyak sekali youtuber yang merekomended, jadi saya beralih ke situ dan betul ternyata Canva itu memudahkan. Tapi salah satu minusnya kita jadi orang pemalas. Kenapa? Karena di dalam Canva itu desainnya sudah jadi. Sudah jadi ceritanya cuma template saja, cuma kita pilih template mana yang kita suka, kemudian kita ubah-ubah. Kita tidak berkarya betul-betul karya kita secara 100% seperti itu. Iya. Tapi ketiga aplikasi ini mengantarkan antum sampai ke titik ini, tentunya itu kan hasil murni dari pemikiran antum, dan itu kita hargai sebenarnya. Meskipun di dalamnya itu bisa kita katakan itu tidak murni 100%, akan tetapi kan sama saja mungkin menguras tenaga dan juga pikiran mengenai apa yang kita desain. Iya. Atau seperti apa sebenarnya untuk memunculkan ide. Ya, untuk membuat sebuah desain. Kadang kan teman-teman berpikir, apa sebenarnya mau saya buat ini? Ya, enggak tahu untuk memulai dari mana, kemudian logo seperti apa yang harus kita buat. Nah, kemudian mungkin pamflet seperti apa yang sekiranya cocok buat kita. Nah, sebenarnya untuk memunculkan pikiran-pikiran atau ide-ide kreatif itu seperti apa, Adik? Iya, oke. Ya, jadi ada seorang desainer profesional pernah berkata, katanya orang yang seorang desainer itu pemikirannya itu pasti beda dengan orang-orang pada umumnya. Pertama katanya karena dia itu melihat sesuatu itu tidak seperti orang lain yang melihat sesuatu cuman, misalkan contoh, ada kegiatannya Ustadz Adi Hidayat. Orang lain pasti melihat bagaimana pada umumnya kegiatannya Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat datang ceramah. Adapun seorang desainer pasti yang paling pertama dilihat itu pamfletnya, cara color gradingnya, melihat warnanya tadi color grading, kemudian melihat model desainnya, font apa yang dipakai. Pas seorang desainer cuman pertama yang itu, kemudian kedua ke Ustadz Adi Hidayat. Begitu. Jadi jika pertanyaannya tadi bagaimana cara memunculkan, jadi saya itu kalau jalan-jalan ke jalan, misalkan pergi ke kampus, pergi kemana saja itu, kalau saya berjalan itu sambil melihat-lihat sekeliling saya gitu. Oh, ini desainnya keren di, oh ini desainnya minimalis di, itu saya seperti itu. Jadi selalu berpikir lihat-lihat keliling. Adapun orang mungkin cuma lihat saja itu, oh desainnya cantik. Kalau saya itu perhatikan semua. Ke masjid sebelum salat itu saya sering menghitung berapa model desain yang saya lihat. Paling sering saya lihat itu ada 4 jenis macam pamflet di situ yang sering saya perhatikan di jalan itu. Oke, jadi sebenarnya pandangan
manusia umumnya ya, seperti mungkin selain daripada desainer itu berbeda ya pandangannya. Orang desainer seperti selalu penuh dengan penelitian, ibarat kita selalu melakukan observasi, mengamati segala bentuk hal. Seperti halnya mungkin baru pertama kali antum datang ke warkop ini ya, warkop yang luar biasa yakni Teman Baikku. Ya, kira-kira pendapat antum mengenai logo yang sekiranya terlihat sangat menarik ini, mungkin antum bisa memberikan gambaran tersendiri mengenai warkop Teman Baikku ini. Iya, jadi saya kalau pertama masuk di sini tuh kita lihat logonya di sebelah sana kan, itu logonya kurasa sudah bagus sekali, tidak mencolokkan, tidak mencolok, dan memberikan kesan bahwa ini bukan warung makan memang. Karena warung makan pasti baru dilihat ini sudah betul-betul tempat ngopi, bukan warung makan. Karena kalau logo warung makan ya pasti banyak warnanya. Adapun ini cuma pakai 2 warna putih dan coklat, ya sehingga elegan. Iya. Kalau warung makan kan ada warna kuning paling sering, warna merah paling sering kalau warung makan, merah kuning. Jadi memang pandangan dari desainer ataupun dari seseorang yang menggeluti dunia desain, sahabat Nuansa Podcast tentunya sangat berbeda ya. Enak ditemanin gitu, kadang-kadang apa yang dilihat itu menjadi bahan pembelajaran untuknya. Ya semoga kita sebagai seseorang yang sekiranya menggeluti di bidang masing-masing juga memiliki pandangan yang seperti ini ya, bukan hanya seorang desainer yang selalu mengamati yang ada di sekitaran kita. Oke, untuk mengakhiri daripada kesempatan kali ini ya, Adi Saputra, obrolan yang sangat bermanfaat. Mungkin ada closing statement buat sahabat Nuansa Podcast. Iya, baik. Apa Dik? Ya jadi mungkin saya cuman akan kembali mengingatkan teman-teman bahwa apa yang kita inginkan, semua orang kan pasti punya tujuan, semua orang kan pasti punya impian, dan ternyata apa yang kita impikan, apa yang kita ingin tuju, di antara banyak yang ingin kita tuju kan kadang cuma satu yang tercapai, kadang bahkan tidak ada yang tercapai. Kita sering putus asa atau berpikir bahwa dosa apa yang sudah saya kerja ini, sampai kayak benci sekali katanya Allah ini. Tapi itulah kata asatis kita, al khairu fi makhtarallahu lana wa asa an tuhibbu syai'an. Terkadang kita memang menyukai sesuatu kata Allah dan ternyata itu syarrul lakum, ternyata itu buruk untuk kita. Jadi kita cukup tawakal kepada Allah, memaksimalkan apa yang diamanahkan orang-orang saat ini kepada kita. Ya, oke. Luar biasa obrolan di kesempatan kali ini sahabat Nuansa Podcast. Sekiranya ilmu yang telah dibagikan oleh Adi Saputra isinya daging semua, luar biasa. Ya, selain dari atau menjadi seorang desainer muda, seorang Adi Saputra juga seorang yang menggeluti dunia agama, seperti halnya mendalami ilmu bahasa Arab, kemudian juga mendalami daripada hukum keluarga atau akhwalus syakhsiyah. Insyaallah beliau ini akan segera menyelesaikan kuliahnya ya, saat ini sudah memasuki semester 5. Ya, kita tetap semangat menjalani kehidupan. Ya, apapun tantangan rintangan ke depannya, tentunya kita mendoakan yang terbaik buat antum dan juga keluarga di kampung halaman. Syukron, jazakallahu khairan. Sukses selalu buat Adi Saputra yang sekarang dan juga Adi Saputra untuk ke depan. Baik sahabat Nuansa Podcast, kira ini yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata dari saya pribadi dan juga mewakili dari Adi Saputra. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.